Maksudnya apa hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh sembarangan menuduh kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian taklim rutin kita. Dan Ustaz ingatkan sebagai bukti kehadiran antum antuna semua di kegiatan taklim ini, jangan lupa klik like, kemudian kalau ada hal yang ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar atau melalui layanan Telegram. Atau yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tema kita kajian hadis yang kaitannya dengan bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang muslimah ketika mendapatkan tuduhan atau sebaliknya mendakwa menuduh orang lain, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Apa sebenarnya sikap kita sebagai seorang muslim muslimah terhadap tuduhan itu, atau kita menuduh, mengklaim, mendakwa orang lain. Dan ini sudah jelas dijelaskan dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Lau yu'tan nasu bidakwahum, jika semua diberikan hak untuk mendakwa, untuk menuduh, untuk mengklaim semua orang, la ada'a qaumun, maka semua orang bisa bima'a qaumin wa amwalahum, maka semua orang bisa mengklaim terhadap harta orang lain atau bahkan darah orang lain. Walakinnal bayna ala muda'i, akan tetapi orang yang menuduh, orang yang mengklaim, orang yang memvonis, dia harus bisa memberikan bukti, harus bisa menyajikan bukti, harus bisa mengetengahkan bukti al-bayyinah. Wal yaminu ala man ankar, dan orang yang dituduh ketika dia ingin membantah tuduhan tersebut, maka dia harus bersumpah. Orang yang dituduh dan dia meyakini bahwa tuduhannya itu tidak benar, maka dia harus bersumpah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam yang lain. Maksudnya apa hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh sembarangan menuduh kepada orang lain. Tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti. Dan ketika kita merasa dan kita yakin bahwa kita tidak melakukan itu, kemudian ada yang menuduh kepada kita, maka kita bisa bersumpah. Sumpah artinya berarti mengikrarkan bahwa saya berada di pihak yang benar. Sumpah berarti menandakan bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada saya
itu tidak benar, makanya saya berani bersumpah. Dan inilah keindahan ajaran Islam. Orang yang dituduh berzina, yang menuduh tersebut harus memberikan bukti, harus memberikan saksi, tidak tanggung-tanggung. Orang yang menuduh zina, saksinya harus empat. Ini apa artinya? Menandakan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, bahwa dalam agama Islam sangat menjaga darah seseorang. Jangan sampai terjadi pembunuhan gara-gara tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Jangan sampai ada terjadi fitnah yang sangat besar gara-gara tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, atau gara-gara orang yang dituduh dia tidak mau bersumpah karena bisa jadi tuduhannya itu benar. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam sangat adil. Orang yang mendakwa, orang yang memberikan klaim, orang yang memberikan tuduhan, dia harus menyodorkan bukti. Dan ketika yang dituduh, dia meyakini bahwa saya tidak melakukan kesalahan dan tidak benar terhadap tuduhan itu, maka orang tersebut harus bersumpah. Sehingga 3 pelajaran penting bagi kita dari hadis ini. Pelajaran yang pertama mengajarkan kepada kita betapa Islam ini agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang komprehensif. Bisa kita lihat sampai kaitannya dengan tuduhan ataupun sangkaan atau klaim orang lain itu sudah diatur dengan jelas dalam Islam. Jadi makna yang tersirat atau kontekstual dari hadis ini, betapa agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, pelajaran bagi kita dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kiat, memberikan tips bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan yang sangat rumit. Dengan cara seperti ini, insya Allah permasalahan itu akan selesai. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa semua orang tidak bisa mengklaim, tidak bisa menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Dan semua orang berhak menyangkal terhadap tuduhan-tuduhan yang didakwakan atau yang dituduhkan kepada dirinya dengan cara apa? Dengan cara bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah bahwa dia tidak melakukan, bersumpah bahwa saya tidak sebagaimana yang dituduhkan orang lain kepada saya. Dengan sumpah inilah berarti dia berjanji, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 pelajaran penting dari hadis materi taklim kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.